Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, atas nikmatnya yang amat dan teramat kita rasakan, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dipertemukannya di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, di mana nanti orang ada 4 manusia ditanyakan sebelum beranjak dari tempat duduknya di hari kiamat. Pertama ditanya tentang ilmunya. Sudahkah dia mengamalkan ilmu itu atau dia mengajarkan kepada orang lain? Kedua, tentang dia sehatnya, apakah sehatnya itu buat ibadah atau bukan? Ketiga, tentang apa umurnya, dihabiskan buat apa umurnya itu? Keempatnya adalah tentang hartanya, didapat dari mana, dibelanjakan kemana. Dan alhamdulillah kita sehat ini kita gunakan untuk taklim pada kesempatan pagi ini. Ini salah satu kita tasyakur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tahadus bi nikmat. Selawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sebagai penghantar, sebagaimana biasa ada nasihat dari Luqmanul Hakim. Suatu hari Luqmanul Hakim menasihati anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunaya innan nasa salasatun lillah wa salasatun lin nafsi wa salasatun liudud. Ini nasihat buat kita juga. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita ini sepertiga milik Allah, sepertiga milik kita, sepertiga adalah milik tanah. Apa yang milik Allah? Yang milik Allah adalah roh kita, maka akan kembali kepada Allah. Artinya nih, roh kita dititipkan dalam keadaan suci. Kalau kita misalkan kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, maka itu sangat merugi, karena akan dibersihkannya melalui disiksa. Maka disebut taubat itu adalah membersihkan daripada kita punya dosa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dititipkan dalam keadaan suci, udah barang tentu harus kembali suci. Artinya suci, kesalahan-kesalahan kita itu harus kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suksesnya seorang itu bukan dia hartanya banyak, bukan punya jabatan yang tinggi, tapi suksesnya seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya sudah dia dibersihkan dari dosa-dosanya, husnul khatimah. Ini tidak mudah. Kenapa? Orang itu tergantung kebiasaan. Insya Allah kalau orang kebiasaannya baik, itu 3 aja. Mau berbuat baik, sedang berbuat baik, habis berbuat baik. Tuh, 3 aja. Kata Nabi, orang tergantung kebiasaan dia. Sebaliknya, orang itu gemar yang namanya taklim. Mau taklim meninggal, sedang taklim meninggal, atau habis taklim meninggal. Sebaliknya keburukan begitu, tergantung kebiasaan. Orang biasa main judi, mau main judi, sedang main judi, habis main judi. Naudzubillah summa naudzubillah balik. Jadi artinya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka harus kembalinya itu dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan kita sudah bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Ini yang harus kita betul-betul utamakan, harus betul-betul kita cari, kita tempuh dengan susah payah. Kemudian yang keduanya adalah milik kita, perbuatan kita. Perbuatan kita pagi ini kita hadir di sini
Seperti biasa dari rumah kita niatin hadir untuk taklim. Ini akan milik kita dan sangat tinggi, beruntung sekali orang yang selalu diisi hidupnya dengan menuntut ilmu, dengan beramal soleh untuk bekal dia. Ini orang cerdas. Ini orang yang kematian ketika Rasul ditanya tentang siapakah muslim yang paling cerdas, adalah muslim yang banyak mengingat kematian dan banyak bekal untuk menuju kematian. Artinya banyak bekal untuk perjalanan yang masih amat jauh. Nah, ini milik kita. Kita mau berbuat buruk milik kita. Maka kata Imam Ghazali, hari itu hanya 3. Pertama adalah hari kita berkarya. Jadi kita berkarya di sekarang. Kemudian adalah hari kita harapan. Yang kedua harapan, setelah kita berkarya kita harapan. Udah barang tentu. Nah, ini hari kita, ini milik kita nih hari ini. Kita mau apain kembalinya kepada kita. Ini milik kita sekarang. Kita mau berbuat apa aja milik kita, berbuat buruk milik kita, berbuat baik milik kita. Makanya yang milik hari kita nih, milik kita sekarang. Yang kedua kita berkarya, ketiga adalah kita harapan. Orang udah berkarya udah tentu berharap. Kalau orang ibadah insya Allah ada harapan. Kalau orang nggak ibadah, naudzubillah, summa naudzubillah, maka kembali kepada kita. Maka nanti orang begitu masuk alam barzah, dia itu ada kalau amal baik berupa yang sangat cakep. Ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amalmu di dunia. Jadilah saya, ngikutin terus dia. Jagain terus dia, enak. Udah gelap, yang jagain cakep, enak. Sebaliknya kalau orang beramal buruk, dia juga bertanya, paling jelek. Kita siapa yang di dunia ini paling jelek? Lebih jelek lagi. Temenin kita sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka kita harus beramal baik. Di antaranya kita selalu rajin ibadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena milik kita. Yang ketiga yang milik tanah kita adalah badan kita. Badan kita ini, bahwa manusia diciptakan dari tanah, makan dari saripati di tanah, meninggal dikuburkan di tanah. Nah ini kita dari tanah kita. Namun ada orang yang tidak dimakan tanah. Ini nasihat daripada seorang ulama, Abu Laib Faqih As-Samarqandi. Ada 5 nasihat yang beliau sampaikan, bahwasanya orang meninggal itu katanya direbut ada 5. Ini. Lalu biar dia nggak direbut bagaimana nih? Pertama adalah hartanya, jadi perebutan ahli warisnya. Bagaimana supaya nggak jadi perebutan, supaya diurus orang tuanya yang meninggal? Maka harus mewarisi putra putri yang soleh dan soleha. Tuh diurus dia. Kemudian juga orang meninggal itu katanya bahwasanya iman adalah milik daripada Dajjal. Bagaimana biar enggak direbut sama Dajjal? Disuruh baca tuh, banyakin adalah baca surat Al-Kahfi tuh, biar enggak ini. Kemudian bahwasanya ajal ini milik malaikat Israel. Bagaimana biar enggak dicabut malaikat Israel, biar keluar sendiri, biar enggak sakit? Karena sakit kalau malaikat Israel. Katanya sakitnya, ada yang namanya Nabi Idris ditanya teman soibnya malaikat Israel, kayak apa dicabut roh? Laksana kulit hidup dikeset, masya Allah. Bahkan Nabi katakan seperti orang dibacok 300 sayatan pedang, sakit. Bagaimana sampai enggak sakit nih? Itu katanya biar enggak sakit, daripada malaikat Israel banyakin ibadah. Kita punya anggota badan biar ibadah. Ini saya sampaikan. Jadi kalau tangan nanti malaikat Jibril datang dari kaki berkata bahwasanya saya dulu di dunia rajin taklim, rajin salat berjamaah, tiada jalan bagi engkau. Datang dari pihak kanannya dia berkata bahwasanya tiada jalan bagi engkau, bahwasanya tangan ini selalu bersedekah, selalu memberi santunan yatim, selalu mengusap kepala anak yatim. Kemudian juga apabila datang dari kepala, kemudian kepala berkata bahwasanya selalu saya untuk sujud kepada Allah, nggak ada jalan bagimu. Maka dia kembali kepada Allah, dia nggak bisa nyabut. Allah tuliskan namanya, taruh di dalam bantal, keluar sendiri, nggak sakit tuh. Biar nggak sakit itu tadi. Iya, kita harus betul-betul banyakin ibadah, kita punya anggota badan biar dia pada membela kita. Keempat, bahwasanya yang namanya jasad kita ini adalah milik tanah. Bagaimana biar tidak dimakan tanah? Banyakin baca surat Tabarak. Banyakin surat Tabarak kita, biar nggak dimakan tanah. Kita punya jasad, biar kita utuh, kita punya jasad.
Ini harus betul. Kemudian bahwasanya amal kita nih yang kelima. Nih ingat amal kita nih. Itu akan diambil, direbut sama orang yang kita zalimin. Ini yang kelima nih. Direbut. Apa contohnya? Misalkan kita dulu pernah berutang, kita lupa, atau kita ingat nggak mau bayar. Kemudian kita pernah makan nggak jujur. Kemudian macam-macam kezaliman yang kita lakukan, kita belum minta dihalalkan. Maka nanti diambil tuh amal-amal kita. Maka kalau kita beramal nih, datang ke sini ngaji, banyakin niat yang banyak. Biar kalau ada yang ngambil amal kita, itu nanti di sana masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Jadi ini banyakin. Jadi orang pada nuntut karena di sana udah nggak ada emas dan perak, yang ada hanya apa? Yang ada hanya daripada sholat kita berbayar dia, zakat kita berbayar dia, puasa kita berbayar dia, haji kita berbayar dia. Ini harus disampaikan. Ini makanya mayit diambil tuh amal-amalnya. Makanya ahli musibah itu suka sebelum mayat itu dikuburkan, jenazah itu dikuburkan, habis disolatkan atau sebelum disolatkan, dia itu sedikit sambutan. Wahai saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, agar kiranya apabila orang tua saya Mikal meninggal, orang tuanya punya utang piutang, tolong hubungi ahli warisnya begitu. Kenapa? Yang diambil. Atau dia punya salah, tolong dimaafkan. Harus begitu. Kenapa kan diambil? Nah ini 5 inilah artinya nasihat dari para Luqmanul Hakim ini dapat kita jadikan pelajaran, dapat kita jadikan iktibar bahwa kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya hanya perbuatan kita. Ini yang harus kita baikin, perbuatan kita. Ini saja sebagai penghantar. Selanjutnya di sini pelajaran kita tentang asbabu sujudi sahwi arba'atun. Bermula segala sujud sahwi itu 4. Jadi sujud sahwi itu 4. Apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu 4. Sujud sahwi apabila ketinggalan apa saja nih yang di sini akan disebutkan, ketinggalan apa aja yang kita menyebabkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini sangat penting. Karena sujud sahwi ini berarti kita meninggalkan sunnah yang abad. Sunnah yang abad. Karena ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad ini laksana. Laksana anggota badan. Orang itu nggak punya tangan. Apakah orang itu dibilang orang-orang? Apakah dibilang orang itu sempurna? Enggak, cacat. Tuh. Berarti penting banget sujud sahwi. Maka bagaimana biar supaya orang itu enggak kategori cacat, maka digantilah dengan apa? Dengan tangan palsu, maka enggak cacat. Kalau tangan palsu, nah itu sujud sahwi laksana tangan palsu tuh. Itu sujud sahwi. Jadi ada 4 nih sujud sahwi. Artinya orang itu kalau misalkan dia sholat sunnah abadnya ketinggalan, dia nggak sujud sahwi, apakah dibilang sholat? Sholat, tapi sholatnya nggak sempurna karena cacat. Laksana kalau kita pakai baju kita ada yang bolong tuh, apakah baju itu bagus? Kalau bolongnya jelek. Begitu pula sholat. Ini banyak yang terjadi tentang sujud sahwi. Contoh misalkan orang itu kadang-kadang ya memang dia nggak tahu ilmunya barangkali atau bagaimana, ya itu saya bingung juga. Banyak orang nih masalah meninggalkan sujud sahwi. Jadi ada 4 di sini, ada 4 perkara. Al awalu taruku ba'di min abda min salati abdi ba'di. Bermula yang pertama meninggalkan sunnah daripada sunnah abad. Sunnah abad. Sunnah abad ini ada 7, nanti keterangannya ada di sini, ada 7 nih. Setengah daripada sunnah abad. Jadi setengahnya artinya 1, 2, 3 aja yang ketinggalan itu wajib sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi, bukan wajib. Iya, sunnah abad tuh, bukan hayat. Apa sih abad? Abad nanti banyak keterangan di sini, nanti ada. Karena kalau hayat itu sunnah hayat, diantaranya bacaan a'udzu itu sunat hayat. Amin sunnah hayat. Bacaan surah sunnah hayat. Misalkan orang habis baca Fatihah, kemudian dia ruku nggak baca surah, nggak apa-apa dan nggak sujud sahwi. Tapi kan belum pernah ada selama ini orang
Salat maghrib contohnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dia ruku, nggak ada kayaknya. Dari masih kecil saya belum ngalamin kayak begitu. Padahal sunnahnya ada itu. Andai dia sujud langsung dia ruku, itu nggak apa-apa. Artinya nggak disunahkan sujud sahwi. Tapi ini penting sekali nih. Di antaranya adalah yang pertama itu meninggalkan sunnah daripada sunnah abad sholat, atau meninggalkan sunnah daripada sunnah abad seperti meninggalkan bacaan daripada kunut. Tuh, ini masih yang pertama nih. Seperti meninggalkan daripada kunut. Di kunut itu ada dua loh. Di dalam hal kita misalkan berdirinya itu termasuk daripada rukun abad sunnah abad tuh, berdirinya kunut, berdirinya. Kemudian wasallallahu alaihi Muhammad, karena di dalam salat subuh ini kan nggak ada tahiyat akhir. Ya wasallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabin. Kita baca untuk keluarganya Nabi adanya di kunut. Tuh, adanya di kunut. Maka di kunut ini ada dua tuh. Untuk sunnah sunnah abadnya dua, berdirinya itu termasuk daripada sunnah abad, dan bacaan salawatnya di situ ada. Nah, ini banyak yang terjadi. Di antaranya kalau kita misalkan nih terjadi ketinggalan seorang makmum, dia itu baru 1 rakaat. Kemudian imam itu udah mau 2, dia masih dapat 1 rakaat. Terus dia bareng imam. Setelah itu imam salam, dia berdiri lagi tuh. Ini kebanyakan nggak pada kunut. Udah nggak pada kunut. Saya yakin ini belum ngaji nih orang kayak begini. Gitu loh. Kunut pertama kita ngargain imam. Kunut kedua kita belum kunut. Gitu loh. Jadi yang pertama ngikutin imam. Seperti kita misalkan, kita disunahkan ngangkat tangan itu ketika kita yang namanya tahiyat. Seperti misalkan kita sholat, imam udah 2 rakaat, kita baru 1. Apakah kita ngangkat tangan? Kan kita baru 1. Angkat tangan juga. Karena tadi yang namanya habis tahiyat kita disunahkan angkat tangan walaupun kita baru 1. Begitu. Setiap mau habis tahiyat angkat tangan. Nanti kita nih misalkan berdua, yang angkat tangan lagi. Gitu loh. Jadi kesimpulannya, kalau ini banyak yang terjadi, ini makmum yang terlambat, dia enggak yang namanya sunnah. Yaitu sunnah baca kunut. Langsung aja dia ruku. Tadi kunutnya ngargain imam, beda. Ikutin imam gitu. Jadi ini banyak terjadi. Ini adalah kunut. Pertama kunut nih. Nih. Pertama tuh, ya diantaranya adalah kunut, disebutkan di situ diantara kunut. Banyak lagi nih Mas. Kemudian yang kedua, ma yubtilu amdahu wa la yubtilu sawuhu ijafa'aluhu. Tuh, ijafa'aluhu nasyatan nasyatan. Yang kedua, membuat akan barang yang batal oleh sengajanya, dan tiada batal oleh lupa apabila membuat akan dia padahal lupa. Apa itu diantaranya? Kita misalkan banyak yang terjadi. Orang itu misalkan seorang imam, dia itu udah 2 rakaat mau berdiri, harusnya kan dia baca tahiyat awal, ini mau berdiri. Nah, banyak terjadi nih, mau berdiri dia, si makmum mengingetin subhanallah. Kalau baru berdiri tegak, dia belum berdiri tegak nih, subhanallah aja turun nggak apa-apa, tapi nanti sujud sahwi karena lupa tadi itu, disengaja. Kalau misalkan udah berdiri tegak, si makmum bilang subhanallah, dia langsung turun, maka batal salatnya. Tuh, maka batal salatnya. Dua katakan begitu. Nih dikatakan nih. Yang kedua, membuat akan barang yang batal oleh sengajanya dan tiada batal oleh lupa. Nah, tinggal kalau sengaja batal. Tapi kalau dia misalkan lupa ya nggak apa-apa, tapi tetap sujud sahwi. Tuh. Dan membuat ia itu akan dia padahal lupa. Tuh. Yang kedua, padahal lupa. Udah berdiri tapi memang lupa, nggak batal ya. Tapi kalau dia sengaja udah dikatakan subhanallah, dia masih udah berdiri subhanallah, itu mah sengaja dia turun. Iya, namanya batal itu salatnya. Batal itu. Batal salatnya. Ini yang kedua. Kemudian asalisu naqlu rukni qali ila ghairi mahalatin. Dan ketiga, memindahkan rukun qali kepada yang bukan tempatnya. Apa ini rukun qauli? Rukun qauli adalah rukun ucapan, bacaan. Memindahkan bacaannya yang bukan pada tempatnya.
Artinya begini, bukan pada tempatnya. Seperti Fatihah itu kan di ayat pertama, di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kalau salat zuhur. Dia baca bukan rukun yang dibaca. Dia bacanya bukan Fatihahnya. Dia baca tahiyatnya lah, lagi baca itu. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Karena barangkali lupa. Ini juga tadi dianjurkan adalah sujud sahwi yang bukan pada tempatnya gitu. Seperti misalkan rukun qauli. Bacaan tahiyat itu kan rukun qauli atau selawat, bukan pada tempatnya. Dia baca selawat dulu, bukan tahiyat. Bisa jadi terjadi. Itu nanti dianjurkan sujud sahwi itu. Nih saya ulangin yang ketiga. Yang ketiga memindahkan rukun qauli. Rukun qauli itu kan rukun ucapan. Ya tadi itu ada 5 rukun qauli. Takbiratul ihram rukun qauli, baca Fatihah 2 rukun qauli, kemudian tahiyat rukun qauli, selawat rukun qauli, salam yang pertama rukun qauli. Bukan fi'li. Fi'li adalah perbuatan, rukun perbuatan. Dia tempatin tadi itu. Dibacaan tahiyatnya, dia bacanya selawatnya. Tahiyatnya lupa. Nah, itu dianjurkan sujud sahwi. Tuh, sujud sahwi qauli. Tuh, ghairi atau mahini sahwi. Ini yang ketiganya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u iqa'u rukni fi'li ma'al timhali ziyadatin. Yang keempat itu jatuh rukun fi'li serta ihtimal. Lebihnya jatuhnya rukun fi'li, rukun perbuatan serta ihtimal, kelebihannya. Jadi kelebihan gitu loh rukun fi'li. Artinya kelebihannya itu udah berdiri turun lagi, dia karena lupa, atau kelebihan rukun fi'linya itu juga dianjurkan daripada sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi itu begini. Praktek daripada sujud sahwi, kalau kita mau sujud sahwi itu duduknya adalah duduk tahiyat awal. Pastikan nih walaupun udah terakhir mau salam, dia duduk tahiyat awal nih, pasti dia mau sujud sahwi. Gitu aja udah. Jadi kalau mau sujud sahwi, tahiyatnya tahiyat awal. Jadi tahiyat awal duduknya bukan adalah duduk tawaruk. Jadi begitu dia tahiyat awal udah baca sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid al-mutahhir. Ma'dum terakhir mau salam dia sujud sahwi itu. Sujud sahwi, ia dia sujud sahwi, kemudian dia pegang sebentar tumaninah, kemudian sekali lagi 2 kali gitu. Setelah itu duduknya duduk tawaruk, maka salam. Bisa paham nih? Iya, salam. Itu namanya sujud sahwi. Jadi yang menyebabkan sujud sahwi diantaranya itu tadi ya lupa baca kunut. Kemudian juga dalam hal lupa tentang berdirinya tadi itu karena lupa atau karena sengaja, itu menyebabkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu penting sekali karena berkaitan tentang meninggalkan sebagian daripada sunnah abad. Karena memang sunnah abad ini adalah laksana anggota badan kita, tubuh kita adalah orang itu. Pentingnya tangan, pentingnya kaki, karena apabila orang nggak ada kakinya itu disebut adalah orang cacat. Apabila orang nggak ada tangannya disebut orang cacat. Tapi kalau sunnah hayat itu artinya cuma penyempurna aja. Cuma dianggapan ini orang sunnah hayat itu laksana orang cuma nggak ada jenggot sama kumis doang. Apakah dibilang orang cacat? Ya enggak. Apakah dibilang orang itu ada kurangnya? Ya enggak juga. Iya, enggak cacat. Padahal kayak gitu kedudukannya, dikiaskannya kayak gitu. Maka penting sekali kita mengetahui tentang sujud sahwi ini. Dan sujud sahwi ini tadi itu dikatakan prakteknya adalah yaitu kita duduknya usahakan duduk tahiyat awal, artinya duduknya duduk ikhtiras. Dan kalau kita mau salam yaitu duduknya duduk tawaruk. Jadi 2 kali udah selesai bacaan tahiyat akhir, kemudian kita sujud sahwi, kemudian kita tumanina sebentar, sujud sahwi lagi 2 kali sujud sahwinya, setelah itu duduk tawaruk. Setelah duduk tawaruk salam. Paham ya? Ya, 20 menit karena pelajarannya singkat. Ini saja artinya memang tentang pelajaran kita sujud sahwi ini kita harus betul-betul paham di dalam sholat, karena kedudukan sahwi ini penting sekali. Laksana tadi sudah kita sebutkan. Di samping itu mudah-mudahan
salat kita, kekurangan-kekurangan di dalam salat itu kalau kita sudah belajar insya Allah dimaklumin dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa nanti manusia amalan yang pertama di akhirat, di padang mahsyar, di yaumul kiamah, di yang namanya dihisab, di yaumul hisab, hari perhitungan, itu adalah salat yang pertama amalan. Kalau misalkan yang namanya anggota badan, yang pertama kali nanti ditanya adalah tentang kemaluan. Tentang kemaluan. Nih, maka dikatakan kata Rasulullah, wahfaju furujakum. Jagalah kemaluan. Kenapa? Apabila orang itu melakukan kemaluannya yang bukan pada istrinya, artinya dia sembarangan, itu akan bicara, dia ngomong, iya saya berbuat. Kemudian kata itu bumi, iya saya menyaksikan, kata langit saya menyaksikan, kata malaikat juga begitu. Semuanya nggak bisa mengelak. Maka kalau anggota badan yang pertama kali adalah kemaluan, setelah itu terus. Kalau kemaluan aja udah yang keji-keji berbuatnya, Masya Allah, yang lain pun sama. Artinya yang pertama dulu bagus. Kalau yang pertama udah bagus, salat juga kalau pertama udah bagus diperiksa insya Allah. Tuh. Kemudian kalau kasus adalah kasus pembunuhan. Nah ini ditanya. Maka pembunuhan ini orang dikatakan kekal bukan berarti selama-lamanya. Lama orang membunuh itu. Karena itu balasannya adalah kisosnya orang yang membunuh itu adalah yaitu 100 ekor onta kalau orang membunuh jiwa. Ini kayak begitu. Bahkan kalau dia nggak bayar itu wajib dibunuh juga. Sebagaimana sholat, orang itu yang nggak boleh dihormatin ada 6. Di antaranya tarifus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nah, orang yang mengerjakan sholat bagaimana tidak dianggap sholat? Kalau sholatnya tanpa ilmu. Tanpa ilmu banyak. Di antaranya orang sholat tanpa ilmu banyak. Contoh sholat, memang sholat itu selama kategori menutupin dengkul sama pusar itu sah sholat. Tapi ingat, kalau pakaian kita sembarangan kadang-kadang terbuka. Contoh misalkan sholat kita pakaiannya tinggi, itu kadang-kadang kelihatan. Atau kita sholat, kalau Nabi itu penggelangan tangan sini. Ini artinya sunahnya ada sampai sini. Nah, ini begini, nih putih dan begini. Pakai Nabi itu. Kita udah ngikutin sunnah Nabi. Maka nanti orang yang akan bisa memandang wajah Nabi adalah di hari kiamat, dan insya Allah dia itu adalah dapat syafaat. Yang pertama adalah orang yang memang menghidupkan sunnah Nabi, dan orang yang memang banyak membantu kesulitan-kesulitan orang, dan juga orang banyak selawat. Sebaliknya orang yang nanti enggak akan bisa melihat wajah Nabi, jangankan syafaatnya, adalah orang yang memang durhaka kepada orang tua, kemudian orang yang mematiin sunnah Nabi. Dalam sholat sunnah Nabi banyak banget, diantaranya bagi pakaiannya ke segala macam. Kemudian juga adalah orang yang apabila disebut nama Nabi dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan pagi ini adalah salah satu daripada ikhtiar kita untuk memperbaiki daripada ibadah-ibadah kita, khususnya sholat. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah saling ketenangan, mawaddah saling cinta, warahmah kasih sayang. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh dan soleha, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna